Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada, senang sekali pada hari ini kembali lagi bersama dengan saya Kaliski Cesa, tentunya dalam Dialog Detak Sumbar. Pemirsa, baru-baru ini kemarin mencuat kasus penganiayaan dari sosok nenek Saudah di Pasaman, di mana setelah jejak dari kekerasan yang dialami oleh nenek Saudah, dan ini bersinggungan dengan aktivitas dari illegal logging tentunya pemirsa, atau aktivitas tambang ilegal. Dan dari kasus ini tentunya menarik perhatian dari anggota DPR RI, serta juga kemarin sudah diundang langsung nenek Saudah informasinya ke Jakarta, ke Senayan, dan tentunya mendapatkan dukungan moral tidak hanya dari DPR RI namun juga dari Komnas HAM, dari aktivis perempuan, serta juga LPSK yang memberikan bantuan moral kepada nenek Saudah. Dan kasus ini juga masih didalami tentunya oleh petugas kepolisian tentunya pemirsa. Nah, ini menjadi topik kita pada Dialog Detak Sumbar di hari ini dengan judul Mengawal Kasus Nenek Saudah di Pasaman. Tentunya kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita. Yang pertama merupakan aktivis dari PBHI Sumatera Barat, ada Bang Igo Marcelino. Halo, Assalamualaikum Bang Igo. Waalaikumsalam. Sehat Bang Igo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di samping Bang Igo juga hadir bersama kita semua pemirsa, ada Kak Tanti Herida, merupakan presidium dari Nasional Perempuan Adat Koalisi Perempuan Indonesia. Halo, Assalamualaikum Kak Tanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Tanti? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tentunya Cuma pemirsa. batuk sedikit. Karena di pertengahan Ramadan ya Kak ya. Tentunya ini juga akan menjadi topik kita pada hari ini pemirsa, tentang bagaimana perkembangan dari kasus nenek Saudah ini. Kita terlebih dahulu ke Bang Igo juga nih, Bang Igo yang selaku juga ikut mendampingi dari proses hukum yang berlangsung ya Bang Igo. Kalau dari perspektif hukum, sebelum kita lanjut tentang bagaimana saat ini perkembangannya, bagaimana dari pandangan Bang Igo mengenai kasus dari nenek Saudah ini sendiri Bang Igo? Oke. Mengenai kasus nenek Saudah, itu kan berawal dari awal tahun 2026 Kak ya. Tepatnya kalau untuk kejadian itu berawal pada pukul 17 pada tanggal 31 Desember 2025. Nenek Saudah menegur para penambang. Beliau melarang aktivitas tambang yang berada di pinggiran sungai. Nah, setelah itu nenek Saudah kembali ke rumahnya. Ini kita bicara kembali mengenai kronologi awal ya Kak ya. Lalu pada kisaran pukul 20.00 kurang lebih, nenek Saudah mendengarkan adanya suara dari alat berat atau mesin ekskavator yang berkegiatan kembali di lokasi yang tadinya sempat ditegur oleh nenek Saudah. Lalu nenek Saudah mendatangi lokasi tersebut dengan bermodalkan pencahayaan senter. Ketika nenek Saudah baru nyampe di lokasi, itu nenek Saudah mendapatkan lemparan batu yang tepat mengenai kepalanya. Setelah lemparan pertama, nenek Saudah langsung itu setengah sadar lah itu kan, dengan usia beliau yang hampir 60 tahun dan mendapatkan lemparan batu yang sangat besar. Nenek Saudah langsung hilang kesadaran. Setelah itu datanglah para penambang tadi berbondong-bondong ke tempat nenek Saudah terjatuh. Lalu nenek Saudah dipukuli bersama oleh penambang, dan ada satu orang penambang mengatakan sepertinya dia sudah meninggal atau sepertinya dia sudah mati kan. Sehingga nenek Saudah diseret ke seberang sungai. Jadi diseret nenek Saudah ke seberang sungai ya, lalu dibuang lah gitu kan. Jadi tempat pemukulan dan tempat pembuangan itu berada di seberangan sungai. Lalu pada pukul 1 atau pukul 2 dini hari pada tanggal 2 Januari 2026, nenek Saudah pulang ke rumah. Dari lokasi nenek Saudah dibuang ke rumah nenek Saudah itu berjarak sekitar kurang lebih 300 meter. Nah, itu nenek Saudah melewati jembatan lalu nyampe rumah, dan ketika di rumah keluarga melihat kondisi nenek Saudah yang sangat memprihatinkan, yang berlumuran darah dan pakaian yang sudah basah. Lalu keluarga melakukan pelaporan ke Polsek Rao. Cuma respon dari kepolisian ya seperti kita tahulah, kepolisian kita harus viral dulu gitu kan baru ditangkapi. Sehingga
puncaknya kalau saya nggak salah pada tanggal 3 atau tanggal 4 ketika kasus Nenek Saudah mencuat ke media. Disitulah khalayak mulai heboh itu kan. Sehingga keluarga kembali membuat laporan ke Polres Pasaman yang berada di Lubuk Sekaping. Keluarga melaporkan ada 6 orang pelaku. Ada 6 orang pelaku dan itu keluarga juga mendapatkan berita acaranya. Berita acara terkait pelaporan yang dilakukan oleh keluarga korban itu. Oke, baik. Lalu pada tanggal 5 atau tanggal 6 barulah ditetapkan 1 orang tersangka. Namun yang lucunya 1 orang tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian itu tidak ada masuk dalam nama yang dilaporkan oleh keluarga Nenek Saudah. Nah, muncullah 1 tersangka ajaib itu. Yang mana setelah 1 orang tersangka ditetapkan, tidak lama berselang, pihak kepolisian atau pihak Polres Pasaman mengatakan bahwasanya pelaku dari penganiayaan yang dialami oleh Nenek Saudah ini cuma 1 orang atau pelaku tunggal. Sebenarnya pengeroyokan ya Bang? Iya, dan ini sangat kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Pasaman. Yang mana Kapolres Pasaman mengatakan melalui video call dengan Kapolda Sumatera Barat, yang mana hal tersebut dijadikan konten oleh wakil gubernur kita, bahwasanya Kapolres Pasaman mengatakan dengan lantang dan jelas bahwasanya Kapolres Pasaman atau Polres Pasaman sudah mengantongi 6 nama pelaku yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Nenek Saudah. Nah, tetapi selang beberapa hari setelah itu Kasat Reskrim Pasaman mengatakan bahwasanya pelaku tunggal dan tidak ada hubungannya dengan tambang. Iya, ini sangat cepat berubah narasinya gitu kan. Dan setelah pelaku ditetapkan dan setelah Kasat Reskrim Pasaman mengatakan pelaku tunggal dan tidak ada isu tambang, maka setelah itu isu ini berubah, isu tambangnya hilang dan dinaikkan narasi bahwasanya kasus Nenek Saudah, kasus dianiayanya Nenek Saudah, kasus pemukulan terhadap Nenek Saudah itu merupakan konflik lahan atau konflik kepentingan kaum satu suku. Gitu. Jadi begitu cepat juga narasinya berubah ya Bang Igo ya. Kita ke Kak Tanti juga nih Kak Tanti, dan langsung mendampingi dari Nenek Saudah sendiri. Saat ini kondisi Nenek Saudah bagaimana nih Kak Tanti, dan juga kemarin baru balik dari Jakarta juga ya Nenek Saudahnya ya Kak Tanti ya. Bagaimana Kak Tanti? Kalau menurut kami dari pandangan kami itu pemenuhan hak perlindungan ya, hak perlindungan korban terkait dengan Nenek Saudah ini masih minim ya. Karena kondisi dari kejadian sampai hari ini kan harus ada pemulihan mental. Oke, fisik mungkin sudah dilakukan di rumah sakit, tetapi psikis beliau dan mental beliau gitu kan. Nah, itu kan juga harus dilakukan gitu. Kemudian pemenuhan dia mendapatkan pendampingan hukum yang layak juga belum terpenuhi. Sementara negara sudah menjamin hidup orang banyak dijamin oleh negara. Tapi hari ini kita melihat bahwa korban dan keluarga berjalan sendiri gitu kan, dan kemudian bagaimana kemudian Nenek Saudah berpindah-pindah rumah. Kabarnya juga dikeluarkan dari daerah juga ya? Iya, kemudian keluar statement gitu bahwa Nenek Saudah dikeluarkan dari kaum gitu kan. Nah, ini kan lucu gitu kan, sangat lucu sekali bagaimana dia hidup, lahir, tumbuh, besar dan tua di daerah itu, kemudian dengan konsentrasi ini dikeluarkan dari kaum gitu kan. Dan dalam waktu yang sesingkat dalam itu waktu berarti. yang singkat gitu kan, dengan kondisi seperti ini. Nah, ini ada apa? Kemudian bagaimana peran negara atau peran aparat hukum terkait dalam melakukan pencegahan supaya tidak lebih lanjut lagi terjadi gitu. Nah, kan sangat miris ya, mereka pindah sampai ke Pekanbaru, pindah lagi ini dan seakan-akan kayak boronan gitu loh. Boronan padahal dia korban, bukan pelaku gitu. Nah, ini saya melihat bahwa kehadiran negara di mana gitu. Nah, kalau bicara tentang sumber daya alam di Sumatera atau sumber daya yang ada di Republik Indonesia ini, khususnya di Sumatera Barat, yang katanya Sumatera Barat itu merupakan
matrilineal system gitu kan, berarti kan hak itu mempunyai perempuan, tanah itu punyanya perempuan. Nah itu sejauh mana itu kepemilikan perempuan itu, kok tiba-tiba kemudian terjadi kasus seperti ini, korban dibuang dari kaum. Nah ini harus kita selidiki dulu nih, ini benar nggak geranjinya nih, betul nggak nih apanya, ini gimana sih mekanismenya, kok tiba-tiba ada nggak mekanisme yang apa ya, yang bertahap sehingga bisa dikeluarkan dari kaum. Dan sepengetahuan saya itu ada mekanisme tersendiri ya, apapun kaumnya, apapun sukunya gitu, mempunyai Step by step tahapan. Kok langsung dengan waktu singkat saja itu langsung dikeluarkan dari kaum dan mengeluarkan statement itu di media gitu. Artinya setelah berapa hari setelah kejadian nenek Saudah dikeluarkan dari kaum? Ya betul. Nah ini kan lucu gitu. Sementara saya melihat bahwa ada keanehan dan kelucuan dalam kasus ini gitu. Dan kemudian sejauh mana peran aparat dalam melakukan perlindungan terkait dengan korban gitu. Kemudian juga pelaku. Nah lucunya lagi, nggak mungkin dengan situasi nenek Saudah waktu itu bonyok dan segala macam dilakukan oleh satu orang, nggak mungkin gitu. Itu ada beberapa orang, tetapi kan yang hadir dan kemudian dijadikan tersangka itu kan satu orang gitu. Nah ini di mana nggak tahu ya, apakah keberpihakan atau bagaimana sih cara aparat memberikan atau mencari pelaku terkait dengan kasus Saudah. Ini sebenarnya saya melihat bahwa nenek Saudah ini interpoint saja sebenarnya. Ini sebenarnya ada nenek Saudah yang lainnya dulunya. Tetapi ini kan karena ini viral gitu kan. Jadi nenek Saudah yang viral dengan kasus ini gitu kan. Apapun sengketa lahan itu garda terdepan perempuan gitu. Garda terdepan perempuan, tetapi kemudian perempuan dijadikan ujung tombak terkait dengan kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam memperjuangkan hak-hak dan kemudian sumber daya yang akan mempertahankan hidup keluarga mereka gitu, keluarga perempuan ini gitu. Dan kemudian tanggung jawab ketahanan pangan itu berada di perempuan gitu. Nah, kalau sudah direnggut oleh tangan perempuan, berarti bagaimana mereka akan memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Mungkin begitu. Kita kembali ke Bang Igo nih. Bang Igo melihat dari kasus ini yang terjadi, sebenarnya dari Bang Igo juga langsung turun mendampingi nih Bang Igo. Sebenarnya nenek Saudah ini apakah memang sosok yang di daerah itu memang sosok tokoh adat kah atau bagaimana? Dan siapa sebenarnya nenek Saudah ini Bang Igo? Berdasarkan hasil temuan kami di lapangan, itu dijelaskan bahwasanya nenek Saudah ini merupakan keturunan Rajo lah gitu. Kalau di Pasaman atau di daerah nenek Saudah, ayah beliau merupakan Rajo di adatnya atau di kaumnya itu. Namun setelah orang tua nenek Saudah atau ayahnya meninggal, itu diturunkan kepada adiknya. Nah, kisaran 2 tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, itu keturunan langsung dari keluarga ayahnya nenek Saudah yang mereka kakak beradik itu sudah meninggal. Nah, dan sampai sekarang itu pimpinan dari kaumnya masih belum ada yang berani ngambil karena dengan tanggung jawab yang berat dan segala macamnya gitu. Lalu adalah keluarga yang pada masanya mereka mau minta tolong kepada keluarga Saudah agar dimasukkan ke suku dari keluarga nenek Saudah. Nah, setelah mereka diterima, itu merupakan keluarga dari yang tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Nah, salah satunya itu ayah dari tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian merupakan yang mengatakan di video bahwa nenek Saudah sudah dikeluarkan dari adat, dikeluarkan sepanjang nagari gitu kan. Itu merupakan ayah dari pelaku, dan ayah dari pelaku merupakan orang yang datang ke kampung nenek Saudah yang kalau bahasa Minangnya malakok ke kaum nenek Saudah, ke kaumnya ayah nenek Saudah itu. Dan setelah semua keluarga meninggal, si ayah pelaku beliau mengatakan bahwasanya dialah yang menjadi pimpinan saat ini gitu. Sehingga keterangan dari keluarga nenek Saudah mengatakan bahwasanya ada oknum yang
menandatangani surat kesepakatan bahwasanya tanah tempat nenek Saudah dianiaya itu sudah diberikan izin untuk aktivitas tambang. Nah, sedangkan tanah tersebut merupakan tanah ulayat. Jadi ada satu oknum yang mengaku sebagai pemuka adat dari daerah tersebut mengatakan kalau mereka semua sudah sepakat untuk memberikan izin kepada penambang untuk melakukan kegiatan pertambangan di daerah tersebut. Sehingga nenek Saudah mempertanyakan hal tersebut pertama, kedua nenek Saudah mempertanyakan melarang untuk melakukan kegiatan pertambangan di kawasan sungai karena ada sebuah batu besar yang sekiranya batu tersebutlah yang akan memecah aliran sungai kalau seandainya terjadi hujan atau terjadi aliran yang sangat deras nantinya gitu. Sehingga nenek Saudah melarang jangan melakukan penambangan di sini dan jangan batu itu jangan sampai dihancurkan. Itu larangan yang disampaikan nenek Saudah. Mengenai siapa nenek Saudah, selain nenek Saudah merupakan keturunan dari Rajo yang dikatakan tadi, ya nenek Saudah dikenal oleh masyarakat sekitar bahwasanya nenek Saudah memang orang yang sangat frontal terhadap hal-hal yang bertentangan dengan nuraninya, hal-hal yang sekiranya tidak bersesuaian dengan masyarakat sekitar. Salah satunya pertambangan. Dan setelah kami gali kembali, berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari masyarakat sekitar, dari keluarga, mereka mengatakan ini bukan kali pertamanya nenek Saudah melakukan tindakan terhadap aksi pertambangan. Ini bukan larangan pertama yang dilakukan oleh nenek Saudah. Ini sudah berkali-kali. Jauh sebelum kasus ini, nenek Saudah sudah pernah melakukan larangan terhadap aktivitas tambang yang ada di Rau itu. Cuma ya kebetulan pada akhir tahun kemarin apesnya nenek Saudah sehingga nenek Saudah mengalami tindakan kekerasan yang sangat mengerikan. Oh, berarti artinya tidak hanya sekali dua kali nenek Saudah untuk speak up mengenai aktivitas tambang ini, tapi menariknya ternyata nenek Saudah ini adalah sosok tokoh juga di sana ya Bang ya, dan keluarganya, dan kabarnya sekarang nenek Saudah dan keluarganya malah berpindah-pindah dan karena kasus ini. Jadi sebenarnya gini, pertama dari pihak rumah sakit saya berani mengatakan keluarga nenek Saudah sempat mendapatkan semacam intimidasi dari pihak rumah sakit. Dari pihak rumah sakit? Entah itu pihak langsung atau yang mengatakan dari pihak rumah sakit itu. Jadi waktu kami di Pasaman itu ada yang mengatakan dari pihak rumah sakit. Saya nggak tahu ya benar atau tidaknya mereka dari pihak rumah sakit. Mengatakan kalau bahwasanya nenek Saudah sudah boleh pulang. Sedangkan kondisi yang kita lihat, mungkin kita yang orang bukan dari orang kesehatan pun kita bisa menilai lah gitu kan. Kondisi nenek Saudah sangat memprihatinkan dan belum bisa pulang. Gitu. Nenek Saudah buat duduk aja itu beliau masih pusing. Nah jadi dikatakanlah nenek Saudah sudah boleh pulang gitu kan, dengan alasan nggak jelas itu. Sedangkan statement pertama dari Pemda Pasaman, mereka akan menanggung semua biaya nenek Saudah dari mulai bahkan pemulihan nenek Saudah sepenuhnya ditanggung oleh Pemda katanya itu kan. Sehingga waktu itu kami sempat merekomendasikan kepada keluarga untuk membawa nenek Saudah ke Padang supaya nanti bisa pengobatannya mudah ya. Ya, kita minta surat rujukan ke rumah sakit untuk dibawa ke Padang itu. Terus kita juga menyarankan kepada keluarga untuk komunikasi dengan kuasa hukumnya untuk menyurati LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan untuk keamanan nenek Saudah atau sediakanlah rumah aman untuk nenek Saudah itu kan. Namun akses dari keluarga nenek Saudah ke penasihat hukum itu tertutup dari anaknya langsung ya, dari Pak Suardi dan Pak Ucok, dua anaknya itu aksesnya tertutup untuk menghubungi kuasa hukum. Terus pada akhirnya di hari Sabtu atau Minggu itu kami pun kecolongan. Ternyata nenek Saudah dilarikan oleh keluarganya ke Pekanbaru, disembunyikan ke Pekanbaru. Lalu 2 hari berselang nenek Saudah kembali dipulangkan ke Pasaman, cuma tidak di rumahnya, melainkan di rumah saudaranya. Yang awalnya itu rumah yang sangat aman.
awalnya sebelum kedatangan pejabat publik dan Pemda setempat yang membawa medianya dan membawa semua masyarakat. Dan kebetulan juga masyarakat yang hadir itu bukanlah pure masyarakat, melainkan ada oknum yang menyamar menjadi masyarakat, yang layaknya masyarakat biasa, datang mendengarkan cerita, mendengarkan semua keterangan nenek Saudah. Lalu berdasarkan laporan dari jaringan kami yang ada di Pasaman, ternyata jaringan yang kami punya di Pasaman, mereka melihat orang yang mengaku sebagai masyarakat biasa tadi, yang datang ke rumah nenek Saudah menggunakan pakaian biasa, itu lagi bertugas di Polres Pasaman. Nah, setelah kedatangan pejabat publik tadi, yang anggota dewan, bupati dan lain-lain, setelah itu rumah yang awalnya dijadikan rumah aman dan sangat aman, itu sudah tidak aman lagi. Seringkali ada orang yang bukan dari kampung tersebut itu lewat depan rumah, atau sekedar ada yang bahkan mampir atau sekedar lewat aja gitu. Pokoknya banyaklah kegiatan-kegiatan yang terjadi di depan rumah tersebut. Tiba-tiba sibuk di daerah itu ya. Yang awalnya daerah tersebut merupakan daerah yang daerah perkampungan yang biasanya sangat jarang ada aktivitas lalu lalang gitu kan. Nah, tiba-tiba pasca kejadian tersebut itu sangat heboh itu kan. Ada terus kendaraan yang lewat, ada terus orang yang jalan kaki di depan rumah tersebut. Itu bahkan terbaru yang saya dapatkan ketika saya duduk kemarin dengan cucu nenek Saudah. Kebetulan ada cucu nenek Saudah yang berkuliah di Padang. Ada tim kami yang berada di Pasaman, itu sudah mulai diikuti oleh orang-orang itu, termasuk keluarga nenek Saudah juga. Itulah yang dialami oleh keluarga dan juga pendamping saat ini. Jadi tidak hanya nenek Saudah, tapi keluarga pun saat ini memang merasa sedikit terganggu ya, tentunya setelah adanya kasus ini. Dan tentu kita penasaran kenapa bisa menjadi seperti itu. Tapi tentunya Kak Tanti, saat ini kabarnya nenek Saudah diamankan dari rumahnya ke Pekanbaru. Nah ini berarti bagian rumah keluarga juga, atau mungkin ini bagian dari rumah di bawah naungan LPSK juga nih? Enggak, itu rumah keluarga. Tapi LPSK tahu berarti? Nah, saya nggak tahu juga. Tapi mendengar dari statement banyak nenek-nenek Saudah yang lain tentunya yang juga terkena kasus ini, tapi kenapa banyak perempuan yang menjadi korban dari mungkin kasus-kasus yang serupa mengenai tanah atau kasus-kasus yang serupa nih dari pandangan Kak Tanti? Ya, saya melihat bahwa perempuan dianggap lemah, perempuan diposisikan sehingga yang paling gampang ya, yang paling gampang membungkam itu ya perempuan gitu. Nah kemudian yang paling terdampak dari kasus-kasus adalah perempuan gitu. Misal sumber-sumber penghidupan, sumber-sumber air bersih gitu kan. Nah itu kan yang mengakses perempuan gitu. Nah banyak sengketa-sengketa lahan itu atau sengketa sumber daya alam itu memang perempuan yang ingin memperjuangkan anak cucu gitu, kehidupan anak cucunya gitu. Nah kalau seandainya ini dijadikan pertambangan, itu kan otomatis air bersih sudah sulit ya. Betul. Kemudian zat kimia akan banyak di sungai gitu. Nah bagaimana perempuan akan mengakses itu, sementara sungai merupakan kehidupan bagi mereka. Itu untuk sawah mereka, kemudian untuk kehidupan mereka, dan kemudian juga proses-proses domestik mereka di sungai tersebut gitu. Nah makanya banyak kemudian perempuan garda terdepan untuk memperjuangkan hak wilayah mereka yang wajib mereka perjuangkan untuk kemaslahatan anak cucu mereka gitu. Oke, baik. Tentu kita masih penasaran pemirsa bagaimana dengan kelanjutan dari kasus nenek Saudah ini. Kita akan berbincang lebih dalam lagi. Pemirsa tentunya setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami dalam Dialog Detak Sumbar. Pemirsa, satu unit rumah yang sedang ditinggalkan pemiliknya di Ampang, Kecamatan Kuranji, ludes terbakar pada Jumat siang.
Dalam sidang tersebut, keempat terdakwa dituntut hukuman mati. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 truk di bawah Panorama 2 Kelurahan Indarung. Kecelakaan ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia serta 1 orang lainnya luka-luka. Terima kasih pemirsa, tentunya masih dalam dialog Detak Sumbar pada pada hari ini bersama saya Kaliski Cesa, dan tentunya pemirsa masih bersama dengan Bang Igo dan juga ada Kak Tanti, dan kita masih berbincang mengenai pada hari ini mengenai kasus dari Nenek Saudah, di mana sosok lansia yang dianiaya di Pasaman akibat dari beliau mergoki ya sepertinya ya dari kasus illegal logging yang ada di Pasaman. Nah, kita ke Bang Igo juga nih, Bang Igo. Kita lihat berarti saat ini Nenek Saudah berserta keluarganya seperti yang tadi masih dalam keadaan diintimidasi atau bagaimana, Bang Igo? Apalagi setelah dari Jakarta kemarin, bagaimana follow up-nya, Bang Igo? Oke. Sepulang dari pertemuan dengan Komisi 13 di Jakarta kemarin, itu kan Nenek Saudah dijanjikan akan diberi pendampingan hukum atau akan disediakan pengacara untuk kasus Nenek Saudah. Ini kemarin yang di Jakarta? Itu yang di Jakarta ketika rapat dengan Komisi 13. Berarti sebelum itu apa saja yang dikatakan selama rapat itu, kabarnya Bang Igo? Di rapat itu kan pertama kan mendengarkan keterangan dari Nenek Saudah. Kebetulan di Komisi 13 kemarin juga dihadiri oleh Direktur Walhi. Beliau juga sempat menceritakan bagaimana kasus Nenek Saudah. Lalu pihak Nenek Saudah mengatakan bahwasanya beliau mempunyai pengacara, cuma pengacara beliau pasif gitu. Itu yang disampaikan oleh pihak keluarga, sehingga mungkin secara spontan atau bagaimana anggota DPR RI waktu itu beliau mengatakan kalau beliau akan menyediakan pengacara untuk Nenek Saudah, beliau yang akan memfasilitasi pengacara untuk Nenek Saudah. Namun update terbaru yang saya dapatkan ketika saya bertemu dengan pihak keluarga mengatakan untuk sampai saat sekarang belum ada pengacara yang mendatangi rumah Nenek Saudah dalam bentuk apapun, entah itu memberi kuasa atau apapun itu. Dan ya sampai sekarang pasca pemutusan kuasa dengan pengacara sebelumnya, Nenek Saudah belum mendapatkan pengacara yang baru sampai saat ini. Berarti yang langkah pertama kemarin pengacara itu dari keluarga atau bagaimana, Bang Igo? Oh, pengacara yang pertama. Bagaimana ya? Kalau dikatakan dari keluarga, itu ada miss juga antara keluarga awalnya gitu kan. Sehingga yang saya bilang tadi ada semacam pembatasan hubungan antara keluarga dengan pengacara itu. Jadi adalah karena Nenek Saudah nih, kebetulan Nenek Saudah nih pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai tukang urut dan juga sebagai dukun melahirkan ini ya. Dukun beranak. Bahasanya, ya dukun beranak. Jadi udah banyak lah pasien beliau itu kan. Saya buka aja sini. Ada orang yang mengatakan kepada keluarga Nenek Saudah, kepada anak Saudah, bahwasanya dia bisa membantu perkara Nenek Saudah itu kan. Secara relawan datang berarti? Datangnya, cuma pulangnya enggak. Oh, pulangnya tidak sebagai relawan? Enggak, ya gitu. Ada, ya saya bisa membantu. Pokoknya pengacara saya ngasih, nanti kasus saya viralkan, nanti saya surati dinas terkait, cuma dengan embel-embel duit sekian juta gitu kan. Ya ada mungkin kasus baru juga jadinya ya, Bang ya? Iya, itu yang selama ini masih kami tutupi gitu kan. Cuma hari ini terbuka di dalam dialog Detak Sumbar nih. Saya rasa terlalu lama ditutup-tutupi dan takutnya nggak enak juga dengan yang Nenek Saudanya, kasihan juga kita gitu kan. Beliau tidak kunjung mendapatkan keadilan, sehingga dikasihlah kepada yang bersangkutan duit sekian juta lah gitu kan. Lalu barulah pada hari Selasa, kejadian tanggal 1, di hari Selasanya datanglah 2 orang pengacara untuk tanda tangan kuasa bertepatan dengan
Permintaan keterangan dari pihak kepolisian terhadap Nenek Saudah. Nah, itu adalah bentuk kesalahan pertama dari pihak kepolisian, meminta keterangan kepada korban pada saat korban belum sepenuhnya sembuh. Oke. Kondisi pada saat itu Nenek Saudah mengalami geger otak ringan. Nenek Saudah tidak bisa mengingat secara penuh bagaimana kronologinya. Bahkan untuk duduk saja Nenek Saudah pusing. Untuk bicara aja Nenek Saudah mengalami kesusahan itu. Artinya kepala pun dipukul berkali-kali berarti. Lemparan kan? pertama itu mengenai bagian kepala itu kan, dan banyak pukulan di bagian kepala. Emang bagian kepala adalah tujuan utama dari pelaku itu. Sehingga bagian bibirnya pecah, di bagian ininya jidat, mata kan bengkak semua itu. Nah, setelah tanda tangan kuasa udah habis. Kami datang ke keluarga, kami tanyakan ke keluarga, kami sudah memberi kuasa ke pengacara kami. Namanya si A kan. Oke, Pak. Terus selang beberapa hari setelah itu Batuk ya. keluarga datang ke kami. Kami mau bertanya pengacara kami mana. Kami mau menanyakan bagaimana kelanjutan kasus orang tua kami. Kami nggak pernah bertemu dengan pengacara kami. Disitulah kami tanya, siapa pengacara Bapak? Saya nggak tahu ini kan. Jadi kebetulan ketemulah kami sama orang yang menawarkan bantuan tadi itu. Dia bukan pengacara, dia perantara. Iya, dia perantara. Dialah yang mengatakan kepada kami, pengacaranya ini. Oh, ya udahlah kalau memang itu orangnya, kami percayalah gitu kan. Cuma ya pihak keluarga kalau mau bicara dengan pengacara itu harus ke orang ini dulu, baru ke pengacaranya. Oh, jadi step by step ya jadinya. Jadi ketika keluarga menanyakan pengacara kepada kami nggak bisa jawab. Sehingga kami tanya bagaimana sih kondisi sebenarnya itu kan. Baru diceritakan kondisinya. Lalu kamilah yang mengasih arahan kepada keluarga. Coba kontak kembali si A itu kan. Tanya kepada dia. Kapan pengacara datang ke sini? Bagaimana kelanjutan kasus orang tuanya itu kan? Ketika ditanya dia nggak mau ngasih tahu. Pokoknya jangan dihubungi pengacara, biar itu urusan saya, itu kata dia. Oh iya iya. Nah, menutup akses. Iya, makanya sampai akhirnya keluarga meminta pemutusan kuasa kepada pengacara yang lama itu. Dan anggota dewan waktu itu berinisiatif untuk menyediakan pengacara yang baru. Pada akhirnya tidak ada pengacara yang didatangkan sampai saat ini untuk Nenek Saudah. Dan 5 orang pelaku yang lainnya yang disinyalir jadi pelaku pengeroyokan itu masih bergerak aktif. Cuma mereka emang udah nggak ada lagi di Pasaman gitu. Tapi belum ada pengamanan secara berkala kepada pelaku. Tertanggal 2 pelaku langsung kabur. Oh, kabur. Bahkan yang pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka pada saat ini itu kan dia menyerahkan diri. Oh, menyerahkan diri langsung. Katanya menyerahkan diri gitu kan. Karena setelah laporan naik itu semua penambang sekaligus pelaku itu sudah tidak ada lagi di Rau, sudah tidak di rumah lagi itu. Bahkan salah satu pelaku yang disebutkan oleh Nenek Saudah yang sampai saat sekarang masih itu tepat rumahnya di depan rumah Nenek Saudah. Tetangga langsung dong berarti. Iya. Ya ampun. Itu hasil yang kami dapatkan dari keterangan keluarga. Dari keterangan keluarga, berarti dari keterangan kemarin setelah dari DPR itu adanya pengacara yang diberikan langsung dari negara berarti. Tapi berarti saat ini belum datang, belum ada tentunya. Dan kita masih menunggu tentunya ya Bang Igo ya. Kalau kita tunggu terus, saya kira takutnya perkara dilimpahkan ke kejaksaan, dimulai persidangan, ditetapkan bahwa pelakunya tunggal dan 4 orangnya akan hidup dengan tenang. Dengan tenang gitu. Okay. Dan saya yakin ini adalah kasus-kasus politik. Pun kalau seandainya ditetapkan 1 orang tersangka, dilimpahkan perkaranya kejaksaan, dinaikkan ke pengadilan itu, berapa tahun lah yang akan didapatkan oleh pelaku? Apakah sesuai dengan hukuman yang sebenarnya gitu? Ini udah mengarah ke tindakan percobaan pembunuhan. Bahkan kalau seandainya
maaf bicara, kalau seandainya umur nenek Saudah pendek dan sempat nenek Saudah waktu itu sampai meninggal dunia, itu sudah mengarah ke pembunuhan berencana. Itu hukuman minimal 20 tahun. Sekarang dia melakukan percobaan pembunuhan. Itu bersama-sama itu kan. Kalau kita lihat itu akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Nah, pertanyaannya, apakah nantinya ketika perkara ini dilimpahkan ke kejaksaan atau sudah masuk ke ranah persidangan, berani atau tidak jaksanya menuntut dengan tuntutan yang sangat berat? Berani atau tidak hakimnya memutuskan dengan putusan yang sangat berat gitu? Oke, baik. Kita ke Kak Tanti juga nih, Kak Tanti. Sejauh ini bagaimana dari penanganan atau menemani dari Nenek Saudah untuk penguatan kembali mentalnya pagi setelah pengeroyokan, dan kita tahu memang lansia ini adalah usia rentan juga ya Kak Tanti ya, itu bagaimana sejauh ini Kak Tanti? Ya, kendala kita di Sumatera Barat ini kan cukup minim ya terkait dengan psikologi itu ya. Apalagi yang relawan yang menjadi psikiater atau ini ya. Jadi agak sulit karena jarak tempuh, dan kemudian Nenek Saudah juga berpindah-pindah. Nah, ini kan kendala ya, karena kita belum ada rumah aman gitu. Nah, menurut saya mungkin belum terpenuhi secara maksimal pemenuhan psikologi atau perbaikan mental beliau terkait dengan apa yang beliau alami gitu. Nah, ini PR kita bersama ya, bagaimana kedepannya ini tidak terjadi lagi. Kemudian juga didorong pemerintah juga mendirikan yang namanya rumah aman. Sampai hari ini Provinsi Sumatera Barat tidak punya rumah aman. Nah, rumah aman, kemudian LPSK pun juga memberikan jaminan terhadap korban juga kan perlu rumah aman ya. Nah, rumah aman ini yang kita belum punya, yang punyanya pemerintah gitu. Yang paling mungkin ditempangkan kemana-mana, termasuk dengan mungkin rumah keluarganya. Nah, karena regulasi terkait adanya rumah aman ini belum ini ya, walaupun undang-undang sudah menjamin untuk kekerasan terhadap undang-undang TPKS itu ya. Nah, itu kan ada jaminan untuk rumah aman gitu. Nah, ini PR kita. Nah, dan hari ini kan perlu juga anggaran yang terkait dengan rumah aman, karena itu kan cukup lumayan ya. Anggarannya misalnya perlu pemulihan mental, pemulihan ini kan perlu orang untuk datang ke sana, kemudian kan tidak bisa sekali saja, kan berkali-kali. Yang nama pemulihan itu kan tidak bisa sebentar, pemulihan itu waktunya cukup lama gitu. Nah, ini yang belum menurut saya gitu. Kalau fisik mungkin sudah ya, tetapi bagaimana siap terkait dengan trauma dia di saat kejadian itu, saya pikir itu belum gitu. Oke, berarti Kak Tanti pernah langsung bertemu dengan Nenek Saudah, dan sejauh ini kondisi dari beliau itu? Kalau sekarang saya belum. Oh, belum. Nah, tapi dengan pasca pulang dari Jakarta, itu belum. Oh, belum ketemu saya langsung. Tapi ketika di sana kabarnya bagaimana kondisi Nenek Saudah dan memberikan kesaksian dan lain sebagainya? Apakah sudah cukup pulih atau bagaimana? Kalau dilihat dari dia bercerita ya, dari dia bercerita, itu belum pulih ya, karena ada traumanya itu cukup besar gitu. Dan itu kekerasannya fisik gitu, fisik dan mental, kemudian intimidasi, kemudian dia dengar bahwa di bawah alam sadarnya gitu, di saat kejadian itu ini udah mati, udah mati. Nah, ini kan antara ada dan tiada dia mendengar itu, dan itu secara tidak sadar itu sudah ke dalam pikiran otak kecil belakangnya bahwa saya akan dibunuh, suatu saat saya akan dibunuh dan terancam jiwa saya. Nah, kemudian dalam pikiran dia gitu, ini tidak hanya saya gitu, keluarga besar saya juga akan diincar juga, diintimidasi. Nah, ini menurut saya kalau dilihat secara kasat mata bentuknya baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak baik-baik saja gitu. Karena kan dia tetap menangis, kemudian dia bicara juga dengan emosional gitu. Nah, ini belum pulih menurut saya untuk
tekanan traumatik terkait kejadian itu gitu. Oke, baik, kita ke Bang Igo juga nih. Bang Igo, artinya di sini ada indikasi dari berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal juga di sana berarti ya Bang ya. Jadi kalau sejauh ini informasi sudah berhentikah sejak nenek Saudah memviralkan dengan aksinya yang berani ini, atau saat ini masih berlanjut juga nih Bang Igo informasinya? Mengenai aktivitas tambang, kalau di lokasi kejadian itu memang sudah berhenti. Terhitung sejak kejadian pemukulan itu aktivitas tambang berhenti. Dan kalau saya nggak salah, setelah kejadian juga 1 hari atau 2 hari setelah kejadian, itu baru pihak kepolisian memasang sebuah spanduk kecil bahwasanya daerah tersebut dilarang untuk melakukan aktivitas tambang. Nah, inilah seperti kita lihat di layar, ini merupakan bekas-bekas dari jejak eskavator itu kan. Nah, batu besar itulah yang saya bilang tadi. Itu merupakan jejak eskavator yang mana itu digunakan untuk kegiatan pertambangan. Pokoknya di lokasi kejadian, terakhir saya ke lokasi itu sudah banyaklah kerusakan perairan gitu. Bahkan di sekitar lokasi juga ada persawahan gitu kan. Proses pertambangan sudah mengarah ke bagian persawahan. Udah ada sebagian daerah persawahan yang terkikis, bahkan sudah membentuk kolam-kolam besar di lokasi gitu. Nah, itu merupakan tempat nenek Saudah dibuang. Oh, di sini ya? Iya, benar. Ya ampun. Di Semak Belukar. Nah, itulah dari lokasi nenek Saudah dibuang. Ini lokasi nenek Saudah dilempari batu. Ya ampun. Jadi dari lokasi pelemparan, tumbang, dipukuli secara bersama-sama, dikatakan beliau sudah mati. Sepertinya dia sudah mati, diseret ke seberang sungai, lalu ditaruhlah di Semak Belukar gitu. Jadi sepanjang jalan itu diseret nenek Iya, itu berarti? Betul. Dari lokasi ke lokasi pemukulan ke lokasi pembuangan, diseret. Aku sampai merinding loh denger, ya ampun, itu nenek-nenek udah tua, perempuan lagi diseret kayak gitu ya Bang, dalam keadaan berdarah-darah berarti? Benar. Terus kita menanggapi statement dari Satreskrim. Ini sungainya berarti ya? Ini kolam yang diakibatkan oleh pertambangan. Ini adalah pondok tempat para penambang istirahat itu. Jadi kalau berdasarkan statement dari Reskrim Polres Pasaman mengatakan bahwasanya isu kasus nenek Saudah tidak ada berkaitan dengan isu tambang, ini pure atau murni karena sengketa lahan antara mamak keponakan. Itu bisa kita bantahkan dengan kondisi lokasi yang sudah sangat rusak gitu kan. Banyaknya bekas jejak eskavator, kolam yang telah terbentuk akibat aktivitas tambang, ditambah dengan kondisi sungai yang sudah berubah gitu. Terus di pertengahan tahun 2025 itu sempat terjadi kekeringan parah di daerah Pasaman. Tepat itu di, lupa saya nama desanya, desa terjadinya kasus nenek Saudah. Itu terjadi kekeringan massal gitu kan. Sehingga masyarakat harus pergi ke kampung sebelah untuk pergi mengambil air ataupun untuk mandi gitu. Bahkan ada masyarakat kampung sebelah yang mulai protes karena aktivitas tambang yang terjadi di sana. Jadi di daerah bagian hilir itu ada kawasan ikan larangan dan di sana ikannya pada mati karena kondisi air yang sudah tercemar, kondisi air yang sudah keruh, ditambah adanya limbah minyak dari eskavator yang dibuang atau mengaliri sungai, sehingga ikan-ikan yang ada di daerah tersebut mati itu. Dan ketika kita lihat, saya nggak tahu ya, yang ketika saya di lapangan kemarin, entah itu skema yang sudah dibuat atau bagaimana. Cuma setelah kejadian, 2 hari setelah kejadian, itu semua masyarakat yang ada di lokasi, yang ada di sekitaran lokasi, atau yang ada di pinggir sungai, itu mereka menggunakan sungai untuk aktivitas sehari-hari. Bukan hanya untuk mandi, bahkan untuk mencuci piring, itu mereka ke sungai. Jadi kalau saya lihat dengan kondisi yang ada, dengan temuan saya di lapangan, berarti sungai sangat penting bagi masyarakat itu kan. Dan emang setelah setelah nenek Saudah dipukuli, setelah kasus ini mencuat ke publik,
aktivitas tambang berhenti dan sungai kembali jernih. Berarti yang tadi itu lokasinya ya, Iya, Bang, ya? setelah sungai jernih kembali, barulah masyarakat bisa menikmati sungai itu kembali. Karena sebelumnya, bagaimana sungai sangat keruh, bahkan terjadi kekeringan yang sangat parah gitu. Dan masyarakat mengalami kesusahan Ini untuk sungainya akses. Ya, berarti, ini Bang? sungai setelah kejadian. Setelah kejadian. Iya. Jadi memang beberapa masyarakat itu mereka sengaja ada yang tidak membuat ya toiletnya itu langsung ke sini. Langsung Jadi ke mereka sungai nggak ini bikin ini, nggak ada bikin kamar mandi di rumahnya. Jadi mereka untuk mandi, untuk buang air dan cuci pakaian itu langsung ke sungai. Ke sungai itu. Iya. Jadi menjadi tempat memang cukup penting juga Iya, bagi benar. masyarakat. Tapi yang menjadi pertanyaan ya Bang Igo ya, padahal di sini nenek Sauda ini adalah korban. Iya. Beliau korban dari penganiayaan, bahkan sampai keadaannya seperti itu. Tapi kenapa malah nenek Sauda ini yang diusir dari lingkungannya oleh kerapatan adatnya, Bang Igo? Oke. Sebenarnya kalau kita mengkaji kembali, itu tidak semua masyarakat yang setuju atas pengusiran tersebut. Cuma ya kembali relasi kuasa tersebut. Pertama, ya hampir seluruh masyarakat itu penambang. Cuman dari masyarakat, kebanyakan masyarakat mereka hanya mengambil hasil dari galian ekskavator atau mereka hanya mengambil sisa-sisanya. Terus ada pemodal yang menyediakan atau menyewakan alat berat kepada kelompok masyarakat. Nah, untuk melakukan proses penambangan. Terkait statement yang dikeluarkannya nenek Sauda dari kaum, dari sepanjang adat, dari nagari dan segala macamnya, itu bukan murni dari pemuka adatnya, bukan murni dari perangkat nagarinya, tapi hanya segelintir masyarakat, hanya oknum masyarakat yang merasa dirugikan, yang merasa terancam dengan adanya nenek Sauda gitu. Dan ketika saya tanya kepada keluarga nenek Sauda terkait benar tidak nenek Sauda diusir, video itu benar, cuma legalitas dari surat yang dibacakan itu patut kita pertanyakan, pertama gitu kan. Yang kedua, atas dasar apa nenek Sauda diusir. Yang ketiga, nenek Sauda merupakan keturunan langsung dari tokoh adat di sana itu kan. Jadi perlu pengkajian ulang, perlu kajian yang sangat dalam terkait proses pengusiran nenek Sauda dari kampung tersebut gitu. Berarti itu pengusiran pun ramai-ramai datang untuk mengusir atau Enggak. enggak? Jadi cuma lewat video pernyataan. Dan itu pun setelah saya cross check kembali kepada keluarga mengatakan satu orang yang membacakan surat tersebut, dibacakannya surat pernyataan bahwasanya nenek Sauda dikeluarkan sepanjang adat, dikeluarkan sepanjang negari itu kan. Dan masyarakat itu pun tidak semuanya mengetahui. Kalau kita lihat videonya itu kebanyakan anak-anak daripada orang tua gitu. Oke, tapi kenapa nenek Sauda dan keluarganya malah mengindahkan dari video tersebut, Bang Igo? Nah gini, fokus dari keluarga yaitu upaya penanganan kesehatan nenek Sauda terlebih dahulu. Kedua, bagaimana pelaku bisa diadili. Nah makanya dibikinlah pemecah konsentrasi keluarga dengan isu nenek Sauda dikeluarkan dari adat itu kan. Cuma keluarga tetap fokus dengan isu pelakunya dulu. Karena mereka yakin, mereka punya pegangan, mereka punya surat menyurat, administrasi mereka lengkap semua itu kan. Jadi tidak ada alasan yang tepat untuk mengusir mereka dari kampung. Tapi alasan dari video itu diusirnya karena apa katanya? Salah satu poin yang saya baca, ada yang mengatakan di surat tersebut mengatakan bahwasannya nenek Sauda gangguan jiwa. Gangguan jiwa di surat itu? Iya, nenek Sauda sering kali marah-marah, sering kali memukul masyarakat sekitar, sehingga masyarakat resah gitu. Itu yang dikatakan gitu kan. Padahal dia pekerjaannya tukang urut di Iya, sana, benar. Nah kan ya pelaku yang ditetapkan sekarang sebagai tersangka, itu nenek Sauda lah yang membantu proses persalinannya. Ya ampun. Jadi itu pelakunya nenek Sauda yang membantu padahal di awalnya dulunya yang sekarang ditetapkan sebagai pelaku itu nenek Sauda lah yang membantu proses persalinannya waktu ibunya melahirkan. Ibunya melahirkan. Oke. Luar biasa juga sebenarnya. Tapi kita kalau misalnya dari pandangan Bu Tanti, nenek Sauda saat ini kan
keadaannya di Pekanbaru. Dan sejauh ini apakah sudah ada perlindungan dari LPSK atau bagaimana, Tanti? Kalau perlindungan dari LPSK secara ininya saya kurang tahu ya. Tapi saya melihat dengan fenomena dia berpindah-pindah berarti ya. Karena mungkin LPSK juga bingung juga mau ditaruh di mana nenek ini. Jaminan keselamatan itu kan tidak hanya jaminan keselamatan, makan beliau bagaimana, ini beliau bagaimana, jaga beliau bagaimana. Nah, ini mungkin yang belum ini, makanya masih diserahkan kepada keluarga besar. Nah, saya lagi menyoroti bahwa statement mengatakan bahwa nenek Saudah ini sakit jiwa. Nah, negara kan sudah melindungi, ini kan masuk pada Undang-Undang Disabilitas ya, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2018 gitu kan, bahwa mereka punya hak juga perlindungan hukum gitu, walaupun sejauh mana mereka mengetahui bahwa nenek Saudah itu sakit jiwa, dari mana mereka memberikan tahunya itu kan ada proses juga kan. Kan tahapannya ada skizo, bipolar sampai ke atasnya. Nah, bagaimana mereka bisa memberikan judge atau memberikan statement bahwa nenek Saudah ini sakit jiwa gitu. Nah, kemudian bagaimana mereka, kalau misalnya mendapatkan gangguan jiwa, berarti mereka berhak membuang nenek ini dari kelompoknya. Nah, ini bukannya ini pelanggaran HAM cukup berat gitu. Hak asasi manusia dan bagaimana dia bisa hidup berdampingan dengan yang lain. Nah, ini yang menurut saya bahwa tanda kutip bahwa di mindset kita di masyarakat bahwa bagi ini kan masuk kepada penyandang disabilitas gitu kan. Nah, mindset kita masih bahwa disabilitas itu merupakan manusia reject gitu, yang harus disingkirkan dari sosial, yang harus disingkirkan dari tidak. Nah, ini kan salah satu cara. Nah, ini yang bikin kita miris melihat bahwa mengambing hitamkan sakit jiwa gitu loh, mengkambing hitamkan sakit jiwa sehingga melakukan perlakuan itu kan sebenarnya tanda kutip bullying ya namanya gitu kan. Nah, ini yang perlu kita tolak bersama-sama, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tidak menyelesaikan persoalan dengan mengeluarkan dia dari konstruksi sosial yang ada di masyarakat itu gitu. Nah, bukannya ini memperparah psikologi korban gitu. Nah, tadi awal sudah saya bilang bahwa kok korban jadi seakan-akan jadi pelaku gitu loh. Nah, bukannya dia harus dilindungi gitu kan. Nah, sekarang ini kondisinya si nenek Saudah jadi pelaku jadinya gitu. Karena dia berpindah-pindah gitu, berpindah-pindah. Beliau korban. Nah, sampai hari ini hak dia mendapatkan perlindungan hukum belum kan? Belum dapat perlindungan hukumnya. Jadi ya kita tunggu aja sejauh mana negara bisa melindungi warga negaranya, dan sejauh mana kemudian regulasi yang ada di Republik Indonesia ini bisa melindungi masyarakat grassroots, apalagi perempuan, terkait dengan kasus-kasus atau sengketa seperti ini gitu. Oke, baik. Kita akan berbincang lebih dalam lagi mengenai kasus nenek Saudahnya Kak Tanti dan Bang Igo. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali, tetaplah bersama kami dalam Dialog Detak Sumbar. Ia tidak sedikit pun merasa gengsi dengan usaha ayam petelur yang telah ia mulai sejak tamat dari bangku SLTA. Pihak Rutan Kelas 2B Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman memanfaatkan lahan dengan menanam berbagai jenis tumbuhan dan memiliki nilai ekonomis. PT PLN Persero meresmikan program Desa Siaga Bencana di Ulak Karang Selatan. Ada sekitar 50 hingga 60 lulusan SMA sederajat yang akan dikirim ke Cina untuk kuliah. Kemacetan di sekitar Pasar Kota Baru hampir terjadi setiap hari selama jam operasional pasar.
Terima kasih pemirsa, kita masih dalam dialog Detak Sumbar pada hari ini, tentunya masih tentang bagaimana pengawalan dari kasus Nenek Saudah, nenek yang dianiaya oleh 6 orang ya Bang Igo ya, 6 orang, tapi kabarnya 1 orang dari Satu orang yang ditetapkan. ini menjadi topik kita pada malam hari ini dan menarik tentunya di mana kasus ini bagaimana peran negara sebagaimana kata Kak Tanti tadi terhadap bagaimana perlindungan dari warga negaranya sendiri. Tapi Bang Igo, jauh ini kita lihat bagaimana kondisi dari Nenek Saudah dan kenapa sampai dengan tidak aman dan siapa yang mengancam dari Nenek Saudah ini sendiri sebenarnya nih Bang Igo? Oke, Orang modal lah. iya terkait siapa yang di belakang ini, mungkin saya tidak bisa menyebutkannya di sini gitu kan. Cuma saya tahu orangnya. Dan kalau saya nggak salah, ketika kasus ini pertama kali mencuat, itu nama aktor-aktornya sangat sering dibahas gitu kan. Udah banyak lah media-media membicarakan siapa sih aktor di belakang ini semua gitu. Ya pada dasarnya kan ada tokoh utamanya, ada pemodalnya gitu. Betul. Pemodalnya ya masih masyarakat Rao itu, yang selaku orang yang menyediakan atau melakukan sewa eskavator kepada masyarakat. Tapi kan dari masyarakat nanti mereka nyetor ke sini, dari sini nyetor ke sini dan sampai ke puncak tertingginya gitu. Dan kenapa Nenek Saudah terus diteror, kenapa Nenek Saudah terus diintimidasi, diancam segala macam? Itu hal yang wajar karena ketika tempat mereka mencari keuntungan, tempat mereka mencari nafkah, nafsu makan mulai terganggu dengan adanya Nenek Saudah, ya mereka akan berbuat apapun itu. Yang penting kegiatan mereka berjalan lancar dan tanpa ada hambatan. Bahkan untuk menghilangkan nyawa Nenek Saudah pun, saya rasa bukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh mereka gitu. Toh sudah terjadi saat ini kan. Untungnya Nenek Saudah masih diberi umur yang panjang oleh Tuhan itu kan, sehingga kita tahu bahwasanya ada aktivitas tambang yang sangat mengerikan di Pasaman itu. Dan kalau kita bilang pasti muncul pertanyaan bagaimana dengan aparat penegak hukum di sana itu. Dari lokasi ditemukannya Nenek Saudah, yang mana lokasi tersebut merupakan lokasi tambang, itu dengan Polsek itu sangat dekat itu. Jadi dan lokasi itu pun bukanlah di kawasan hutan, melainkan di jalan lintas. Ya? Jadi itu jalan lintas itu kan. Jadi kalau kita dari Padang mau ke Sumut, kita lewat Pasaman itu kan. Nanti kita lewat Lubuk Sekaping. Lanjut nyampe kita di Rao. Rao itu merupakan daerah perbatasan antara Sumbar dengan Sumut. Nah, ini jalan raya, jalan lintas, ini sungai. Nah, disinilah aktivitas tambang berlangsung itu. Jadi kalau ada aparat mengatakan kami tidak tahu karena akses sangat jauh, itu tidak masuk akal gitu kan. Karena Polsek dengan lokasi itu sangat dekat gitu. Dan lokasi itu bukan lokasi di tengah hutan, melainkan di pinggir jalan raya. Jadi tidak ada alasan apapun dari pihak kepolisian mengatakan mereka tidak tahu adanya tambang gitu kan. Yang mereka tahu itu cuma, dan apabila mereka mengatakan tidak ada aktivitas tambang yang terjadi di Rao, saya bisa mengeluarkan semua bukti-bukti kalau adanya proses pertambangan di sana gitu. Berarti tempat penganiayaan itu pun dekat dengan Polsek artinya? Dekat. Berapa 500 meter lah ini. Iya. Sekitar itu. Oh, ya ampun. Karena rumah Nenek Saudah dengan, ya ini rumah Nenek Saudah. Rumah Nenek Saudah agak ke atas itu kan, gang naik ke atas, jalan itu emang muat satu motor, naik ke atas, nyampe rumah Nenek Saudah. Terus dari rumah Nenek Saudah itu keluar dari rumah kita bisa melihat sungai. Nah jadi itulah makanya Nenek Saudah bisa mendengar adanya aktivitas pertambangan yang terjadi di sungai tersebut. Sehingga Nenek Saudah datang ke lokasi itu jalan kaki. Jalan kaki, akses itu tidak susah itu. Sangat mudah untuk menuju akses dari lokasi kejadian itu. Oke, tapi kabarnya juga tanah yang ditambang itu adalah tanah ulayat dari keluarga Nenek Saudah. Itu benar berarti? Oke, jadi di samping karena tambang ilegal, karena juga itu adalah tanah milik keluarga juga Nenek Saudah berarti? Sebenarnya kan yang kenapa lokasi tersebut bisa dijadikan sebagai aktivitas tambang, karena adanya oknum yang mengatasnamakan sebagai pemuka adat atau pemuka kaum dari Nenek Saudah yang memberikan izin kepada penambang untuk melakukan proses pertambangan di lokasi tersebut. Makanya lokasi tersebut bisa beraktivitas
untuk kegiatan tambang. Oke, kita kembali ke Kak Tanti. Berarti sejauh ini perlindungan seperti apa yang Nenek Saudah sudah dapatkan, dan mungkin ke depan yang sembari menunggu untuk kasus ini terkuak dan juga sidang, seperti apa perlindungan supaya tidak ada lagi oknum-oknum mungkin yang mengintimidasi dari Nenek Saudah dan keluarga, Kak Tanti? Ya, kalau perlindungan tadi saya bilang mungkin sekarang ini diserahkan tanggung jawabnya kepada keluarga ya. Bagaimana keluarga besar beliau bisa mendampingi beliau, kemudian memberikan rasa aman pada beliau. Tetapi bagi kita yang ini agak sulit karena berpindah-pindah, dan bagaimana kita bisa menjamin bahwa tidak adanya ini, kita nggak bisa ada jaminan karena yang bisa menjamin itu kan aparat ya, aparat yang dilegalkan oleh negara terkait dengan keamanan beliau gitu. Nah, salah satu lembaga ya LPSK, kemudian kepolisian gitu. Nah, dengan kondisi hari ini saya melihat bahwa itu minim ya. Mungkin hari ini yang bertanggung jawab besar terkait dengan keamanan Nenek Saudah ya keluarga besarnya gitu. Nah, sekarang sejauh mana keluarga besarnya bisa melindungi Nenek Saudah sebagai sebagai interpoint orang yang mengetahui segalanya, sementara keluarga besar juga akan terintimidasi oleh pemodal yang saya bilang tadi, melalui tangan-tangan atau kaki tangan pemodal gitu. Nah, pemodal ini kan juga mempunyai jaringan juga ke penguasa daerah lah ya. Jadi kita nggak bisa pula ini, tapi kalau tidak ada fee terkait dengan penguasa daerah, nggak berani juga nih si pemodal gitu melakukan ini. Berarti kan ada ruang-ruang yang diisi sehingga mereka berani untuk melakukan itu. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa negara ini di bawah pemodal gitu, bukan negara yang paling atas, tapi pemodal yang paling atas gitu, sehingga lembaga-lembaga negara jadi lemah dengan adanya pemodal gitu. Kalau enggak, kenapa kita kemudian ini belum selesai kasus Nenek Saudah, muncul lagi kasus baru terkait dengan pertambangan. Kita masih bencana juga. Iya. Kemudian dengan status bencana, tahu-tahu sudah ada kebijakan, ada tanda tangani, kemudian keluarnya tambang batu di Kasang kemudian belum selesai ini, kemudian Menteri SDM mengeluarkan akan melegalkan pertambangan rakyat. Ini maksudnya apa? Mau diapain kita rakyat ini gitu? Mau dijadikan apa? Sementara kita bisa melihat dari mata kita sendiri, dari Aceh sampai Sumbar, dampak dari bencana ekologis ini kan tidak hanya tambang gitu kan, tambang mining, tambang illegal logging, tambang dan segala macamnya itu kan. Itu dampaknya ekologis tadi. Nah, korban yang paling banyak itu perempuan, karena perempuan yang dididik dari keluarganya itu bahwa tidak boleh manjat, tidak boleh berlari, tidak boleh berenang, sehingga mereka lah jadi korban pertama kalau terjadi banjir bandang. Mereka korban karena tidak bisa berenang gitu. Nah, kemudian di saat terjadinya gempa misalnya, dia tidak bisa lari cepat karena dia dari kecil dididik bahwa nggak boleh perempuan lari. Kemudian manjat gitu, kamu perempuan jangan manjat. Dengan banyak regulasi di masyarakat sosial, konstruksi sosial, sehingga ya sampai hari ini memang perempuan yang paling banyak di saat terjadi bencana, apapun bencananya. Nah, dan kemudian di saat kemudian kita dididik juga gitu kan di masyarakat bahwa laki-laki itu melindungi, perempuan dilindungi. Akibatnya perempuan menunggu diselamatkan. Padahal kan dia bisa berinisiatif untuk bisa menyelamatkan gitu, menyelamatkan dirinya. Nah, contoh kemarin kita banjir ini, padahal sudah nyata-nyata nih air mau naik gitu kan, nggak mau dia beranjak dari rumah itu gitu. Karena apa? Karena tidak diajarkan untuk menyelamatkan diri, karena dididik perempuan itu dilindungi, bukan laki-laki itu melindungi, sehingga karena ingin menyelamatkan perempuan, akhirnya laki-laki jadi korban juga gitu. Nah, ini yang masih ini di masyarakat kita gitu. Nah, akhirnya apa gitu, laki-laki dilarang menangis, laki-laki dilarang segala macam, dan kondisinya mental laki-laki lebih rapuh juga. Kondisi kemarin kita temu kayak di air Banggai itu kan korbannya laki-laki yang terputus badannya gitu kan, karena kan menyelamatkan perempuan dulu, baru dia akhirnya dia kena seng dan segala macamnya. Jadi ini kayak bergeliring tangan kita, bagaimana ini belum selesai kok negara sudah mau
melegalkan ini gitu, karena kita selalu menyebut tambang ilegal. Nah, jadi kita mau pakai bahasa apa supaya tidak terjadi dilegalkan? Jadi karena kita memberikan bahwa itu tambang ilegal, maka negara melegalkan tambang rakyat itu gitu. Nah, lucu nggak nih? Menurut saya ini lucu banget gitu loh. Betul. Kalau dari pandangan Kak Tanti sebenarnya sudah ada nggak nih kebijakan yang mungkin memang memberikan perlindungan bagi kita seorang perempuan? Apalagi ingat kemarin juga International Women Day juga ya Kak Tanti ya? Kalau regulasi negara Republik Indonesia ini sudah ya, ada undang-undang PKDRT, ada undang-undang terkait HAM, ada sudah gitu kan. Tetapi bagaimana menjalankan undang-undang ini dengan kafah ini yang belum. Sekarang kayak undang-undang PKDRT aja sampai hari ini Sumatera Barat belum memakai undang-undang itu, walaupun sudah terjadi feminisida ya, terjadi mutilasi. Itu nggak memakai undang-undang nggak memakai undang-undang TPKS. Itu nggak memakai undang-undang TPKS, masih KUHP. Nah, sejauh mana kemudian kepolisian kita memakai undang-undang TPKS itu? Yang baru memakai undang-undang TPKS itu baru NTB. Berapa jumlah provinsi di Indonesia? Baru NTB yang memakai undang-undang TPKS terkait kekerasan terhadap perempuan. Masih KUHP nih kita pakai. Nah, kita mau hearing contoh sederhana kasus di Kepulauan Mentawai. Itu yang dipakai apa? Bukan undang-undang TPKS. Walaupun pelakunya aparat ya. Akhirnya apa? Korban ini tidak mendapatkan perlindungan, kemudian tidak mendapatkan jaminan hukum oleh negara. Kalau korban kekerasan seksual itu seumur hidup dia akan menyandang korban kekerasan seksual. Pelaku hanya sampai di situ saja, paling bentar 5 tahun, 10 tahun gitu. Nah, si korban ini seumur hidup. Traumanya seumur hidup, dan dicap di kepalanya dia korban kekerasan seksual. Nah, apalagi misalnya itu korbannya anak. Nah, ini apalagi sudah ada bencana nih di dalam pengungsian terjadi pelecehan seksual. Sejauh mana negara bisa melindungi itu gitu. Nah, jadi kalau kita lebih lanjut berbicara, kalau regulasi apa aja ada di Indonesia ini, tapi sejauh mana aparat kita mengeksekusi regulasi itu, kemudian memaksimalkan memakai regulasi itu yang belum. Kayak undang-undang TPKS itu sejauh mana kepolisian memakai itu. Nah, yang terendah itu polsek ya. Berapa orang sih poluan di polsek? Ada nggak poluan di polsek? Ada, itu pun kalau seandainya di ibu kota provinsi. Di daerah misalnya di Riau ada nggak poluan di polsek? Saya yakin tidak ada. Nah, ini kayak korban nenek Saudah gitu kan. Harusnya kan poluan yang dampingi beliau gitu. Tapi yang mendampingi beliau siapa? Laki-laki. Beda dong pendekatan laki-laki dengan pendekatan perempuan. Sangat beda sekali. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa pemenuhan negara juga belum menyiapkan aparatnya secara maksimal juga terkait dengan perlindungan perempuan gitu. Nah, kalau kasus-kasus perempuan itu tidak bisa laki-laki yang menangani BAP-nya, harus perempuan menangani BAP-nya. Karena intonasi laki-laki menanyakan, memberikan pertanyaan itu beda dengan intonasi yang diberikan pertanyaan oleh perempuan. Apalagi misalnya dia korban kekerasan fisik tadi gitu kan. Nah, mungkin bahasa perempuan lebih soft daripada bahasanya laki-laki gitu. Nah, ini kalau kita pertanyakan tadi regulasi cukup banyak di Indonesia. Tambah lagi KUHP yang baru ya. Itu sudah mulai melindungi, kemudian juga sudah ada beberapa pasal terkait dengan pemberatan hukuman terkait dengan. Cuman sejauh mana masyarakat atau maksud saya para yang pemegang hukum lah, sejauh mana mereka memahami itu gitu. Nah, itu yang selalu kita pendampingi, itu kita bertengkar dulu dengan kepolisian terkait dalam BAP-nya. Nah, kayak gitulah. Termasuk yang nenek Saudah ini kita nggak tahu nih BAP-nya seperti apa ininya. Kok tiba-tiba kemudian jadi korbannya satu, pelakunya satu, sementara yang dilaporkan ada 6 gitu.
Nah, kayak gitu. Jadi menurut saya IWD itu untuk hari ini perempuan Sumatera Barat itu tidak perlu, dia perlu pengakuan bahwa mereka aman hidup di Sumatera Barat, nyaman hidup di Sumatera Barat, tidak dirongrong dengan isu-isu atau modern kasus-kasus kekerasan gitu. Nah, agar diketahui dari jumlah banyak provinsi, dari datanya pemberdayaan perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, itu Sumatera Barat nomor 10 loh. 10 di Indonesia angka kekerasannya. Berarti kita kan masuk 10 besar nih. Nah, ini gimana nih yang katanya ada bersandi sarak-sarak bersandikan kita bulah, ini gimana nih kok misal Sumatera Barat nomor 10 di Indonesia? Angka kekerasannya itu. Kekerasan paling banyak itu kekerasan seksual. Nah, dari banyak kekerasan itu angkanya 400-an itu korbannya anak gitu. Kalau nggak salah 443 lah. Itu korbannya anak, bukan perempuan dewasa. Nah, mau jadi apa anak-anak Minangkabau nantinya, dia menjadikan gimana masa depannya Sumatera Barat kalau anak perempuannya sudah mendapatkan kekerasan gitu. Kekerasan yang paling tinggi sekarang ini kan kekerasan dalam berpacaran, tapi itu nggak masuk dalam ini, nggak masuk dalam KUHP. Kekerasan dalam berpacaran ini angkanya tinggi loh, lebih tinggi dari angka kekerasan seksual. Kan kemana mereka melaporkan kekerasan berpacaran ini? Melaporkan ke kepolisian, lapor dia ke kepolisian, dia mendapatkan kekerasan dari pasangannya. Lah kan kalian pacaran. Jadi belum terlindungi juga perempuan di saat mereka terjadi kasus sederhana nih ya, mahasiswa UIN yang lagi rehat, yang lagi viral ini. Ya. Nah, ini kan statusnya nggak tahu nih, pacaran kah mereka apa enggak, kan nggak jelas nih gitu kan. Nah, itu kan kekerasan juga gitu loh. Kita nggak bisa mengaminkan apa dikatakan yang dilakukan oleh si Rehan ini, juga tidak bisa juga mengaminkan kata-kata yang perempuan ini gitu. Nah, ini regulasinya belum lengkap terkait dengan kekerasan dalam berpacaran gitu. Nah, akibatnya yaitu tadi perempuan tidak terlindungi gitu. Begitu. Kita ke Bang Igo juga, tapi sebenarnya dari kasus yang terjadi ini sebenarnya apa langkah konkret yang mungkin yang harus dilakukan dalam mencegah dari kasus ini terjadi lagi, karena berkaca seperti ini juga adalah masalah yang cukup serius juga dan harus ditangani juga dan serius dengan penegak hukum tentunya, Bang Igo. Oke, untuk langkah konkretnya, kalau dari kami ya hentikan semua tambang ilegal yang ada gitu. Karena ya berdasarkan pidato kepresidenan pada tanggal 18 Agustus 2025 kemarin, itu Presiden sudah menghimbau kepada semua pimpinan daerah untuk menindak tegas aktivitas tambang ilegal yang ada di daerahnya. Dan kalau saya nggak salah juga di September atau Oktober 2025 itu gubernur sudah mengirimkan surat edaran untuk menghentikan atau menutup semua aktivitas tambang ilegal, kan? Ya seperti yang dibilang Nitanti tadi, bahwasanya kalau untuk kasus tambang itu bukan pemerintah yang di atas itu, melainkan pemodal itu kan. Jadi ada loh manusia lebih berkuasa daripada Prabowo Subianto untuk kasus tambang itu. Itu saya bisa menjamin gitu. Karena itu udah instruksi langsung dari presiden itu kan untuk memberhentikan tambang yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Kita perkecil ke daerah Sumatera Barat. September Oktober itu Gubernur Sumatera Barat sudah memberikan surat edaran untuk memberhentikan, menutup dan menstop semua aktivitas tambang ilegal yang ada di Sumatera Barat. Bahkan udah ada juga rapat dengan stakeholder yang ada terkait isu tambang yang ada di Sumatera Barat. Namun kenyataannya September, Oktober, Desember akhir langsung terjadi berita yang menghebohkan kita semua. Bahkan bukan cuma Sumbar yang heboh itu kan, tapi se-Indonesia yang menghebohkan bahwasanya ada seorang nenek yang berumur 60 tahun lebih dianiaya oleh 6 orang yang masih kuat, yang masih umur kisaran 30 sampai 40 tahunan, yang saya kira tenaganya mungkin berkali-kali lipat di atas tenaga nenek Saudah yang berumur 60 tahun lebih itu. Dipukul, dianiaya, dilempari batu, diseret hanya karena nenek Saudah menegur mereka dan menyuruh mereka untuk memberhentikan tambang itu kan. Berarti
apa yang diinstruksikan oleh presiden, apa yang diinstruksikan oleh gubernur itu Angin lalu. iya tidak ada artinya gitu. Jadi percuma presiden kita memberi instruksi untuk menutup tambang itu. Karena masih ada orang yang berkuasa di atasnya gitu. Kalau dari kita, salah satunya cara yang paling efisien adalah tutup semua tambang gitu kan. Oh, kemarin ada ide dari Andre Rosiade, nanti kita bikin wilayah pertambangan rakyat, kita legalkan semua tambang yang ada di Pasaman. Itu bukan solusi. Pertanyaan sekarang adalah, akibat dari aktivitas tambang ilegal yang terjadi di Sumatera Barat, berapa kawasan sungai yang sudah tercemar? Pasaman contohnya. 1. Dari Pasaman itu aliran sungainya sampai ke Riau. 2. Daerah Sejunjung. Aliran sungai Sejunjung itu sudah rusak semua. Contoh paling nyata adalah Siloke. Itu adalah objek wisata. Sebuah objek wisata yang lagi digembor-gemborkan oleh Pemda Sejunjung. Namun ketika nanti datang orang dari luar, pewisata dari luar, melihat kondisi sungainya, bagaimana respon dari mereka? Apakah benar sungai yang ada di Siloke ini warna airnya kayak gitu itu? Apakah memang dari awal? Enggak, itu karena adanya aktivitas tambang yang merusak aliran sungai itu. Kita lihat di Solo, beberapa daerah di Solo yang terjadi aktivitas tambang, berapa sungai yang rusak akibat aktivitas tambang itu. Contoh paling nyata yang heboh kemarin adalah Pacu Jalur. Pacu Jalur, Pemda mengatakan ini emang kualitas sungainya seperti ini. Dari kami kecil sampai sekarang sungainya seperti ini. Tapi nyatanya apa? Di fase kedua Pacu Jalur itu sempat dilakukan razia untuk menghentikan tambang. Dan akhirnya air udah mengalami perubahan, agak jernih itu. Berarti itu menandakan bahwasanya kualitas air yang rusak itu diakibatkan adanya aktivitas tambang ilegal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apakah yang melakukan itu cuma masyarakat biasa? Oh, tidak. Pasti ada orang besar di belakang mereka. Apakah masyarakat mendapatkan keuntungan yang besar? Tidak. Berapa persen sih yang didapatkan oleh masyarakat? Berapa persen yang didapatkan oleh pemodal? Dan berapa persen yang didapatkan oleh dekingan itu? Jadi kalau kemarin Andre Rosiade bilang, nanti kita bikin wilayah pertambangan rakyat, kita legalkan semua pertambangan, kita usir semua para penambang-penambang yang dari luar, pemodal-pemodal yang menggunakan alat berat kita usir. Itu bukan solusi menurut saya. Solusi pertama adalah hentikan dulu aktivitas tambang. Apapun bentuk aktivitas tambang ilegal yang ada di Sumatera Barat, kita hentikan. Kedua, kita perbaiki kualitas sungai itu. Karena kita tahu sungai sangat penting bagi masyarakat. Air merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Apabila air sudah tercemar, sungai sudah tercemar, ya kita mau bagaimana gitu? Kita mau minum pakai apa? Apakah kita akan minum dengan air dengan kualitas air yang sudah rusak? Apakah kita akan menggunakan air yang sudah mulai tercemar dengan kuari dengan segala macamnya untuk kita gunakan untuk mandi itu? Itu akan menjadi sarang penyakit bagi kita. Dan itu sudah terjadi di beberapa daerah di Sumatera Barat itu. Baik. Jadi menurut saya nggak ada langkah konkret yang lain selain hentikan semua aktivitas tambang yang ada di Sumatera Barat. Baik. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung juga tentunya dalam topik kita pada hari ini tentang mengawal dari kasus Nenek Saudah. Sebelum kita closing pada topik kali ini, kita minta sedikit closing statement, harapan juga tentunya untuk kasus dan mengawal dari kasus Nenek Saudah ini. Terlebih dahulu dari silakan Kak Tanti. Kalau statement saya bahwa semua warga negara Republik Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi berikanlah hak itu kepada kita sebagai warga negara. Karena perjuangan merdekanya Republik Indonesia ini laki-laki dan perempuan berjuang. Melakukan pembangunan juga laki-laki dan perempuan. Nah, jadi jangan terjadi diskriminasi ya terhadap perempuan. Salah satunya contoh kasus yang Nenek Saudah ini. Dapatkanlah Nenek Saudah keadilan bagi dia, kemudian juga pemulihan juga terhadap dia, dan perlukan hak-hak dia sebagai warga negara. Itu saja. Baik, dari Bang Igo bagi closing statement dalam topik kita pada hari ini, Bang Igo silahkan. Dari saya pertama terkait kasus Nenek Saudah, kami akan tetap mengawal kasus ini sampai Nenek Saudah nantinya mendapatkan keadilan. Terkait isu tambang yang ada di Sumatera Barat, pemerintah bisa bersikap lebih tegas lagi gitu.
Ya walaupun kita tahu lah pemerintah juga ada yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas tambang ini. Ini merupakan larangan yang dikeluarkan oleh Polda Sumbar setelah kejadian Nenek Saudah. Setelah itu ya kita tidak mau mendengarkan narasi lagi bahwasanya nanti akan kita jadikan kawasan ini sebagai kawasan pertambangan rakyat gitu. Itu bukanlah sebuah solusi. Itu adalah sebuah bentuk penyelesaian masalah dengan masalah yang baru gitu. Karena nggak bakal selesai ini masalah nanti. Jadi dari saya tutup semua tambang ilegal yang ada di Sumatera Barat dan pulihkan kembali sungai-sungai yang sudah mulai tercemar akibat aktivitas tambang ilegal yang ada di Sumatera Barat. Tidak hanya sungai kali ya, hutan juga ya. Oke. Iya. Oke, baik. Dan tentunya pemirsa, inilah juga akhir dari perjumpaan kita dalam Dialog Detak Sumbar pada hari ini, mengawal dari kasus Nenek Saudah di Pasaman, dan semoga juga dari kasus ini juga segera bertemu dengan titik terangnya dan keadilan yang seadil-adilnya bagi sosok Nenek Saudah dan juga keluarganya, dan kasus ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya intimidasi sedikit pun bagi Nenek Saudah dan keluarganya. Akhir kata pemirsa, tentunya saya Kaliski Cesa sebagai host pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Dialog Detak Sumbar di hari ini. Saya Kaliski Cesa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.